Anda menyaksikan kabar khusus pemirsa jelang sidang putusan sela terhadap terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jadi pada hari ini kita akan menyaksikan putusan sela terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian putusan dari majelis hakim, apakah akan menolak atau menerima eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan sejumlah terdakwa lainnya dalam persidangan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sidang putusan sela, kita akan hadirkan informasi berkaitan dengan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin pemirsa, di mana ini pihak dari jaksa penuntut umum atau majelis hakim ini dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa sidang lanjutan Baradae boleh disiarkan secara langsung tetapi tanpa suara. Berbeda dengan sidang dakwaan dan eksepsi atau nota pembelaan pada pekan lalu pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda kesaksian keluarga dan pengacara Brigadir Yosua disiarkan langsung tanpa suara. Hakim mengambil keputusan itu karena sidang kali ini sudah dalam materi kesaksian dan isinya sensitif. Itu yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Dalam persidangan terhadap Richard Eliezer, pemirsa, kemarin ada 12 saksi yang dihadirkan. Di antaranya ini merupakan keluarga dari almarhum Brigadir Yosua, ada kekasih dari Brigadir Yosua, dan juga yang Anda saksikan ini, pemirsa, ini merupakan kuasa hukum Brigadir Yosua, yaitu Kamarudin, yang juga turut hadir sebagai saksi dalam persidangan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Kita akan coba update informasi terbaru mengenai jelang sidang putusan sela terhadap Ferdi Sambo dan beberapa terdakwa lainnya. Kami akan sapa terlebih dahulu. Ini ada dua rekan kami yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di Makobrimob. Ada Ahir Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga ada Parulian di Makobrimob. Kita ke Ahir Nasution terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahir, pada pukul berapa sidang putusan sela nanti akan digelar? Ya, Gina Fitra dan juga pemirsa, rencananya memang sidang putusan sela terhadap 4 terdakwa pembunuhan berencana, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sela ini nanti akan dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, juga Alimin Ribut Sujono, di mana pada minggu lalu ini jaksa sudah menanggapi eksepsi dari masing-masing 4 terdakwa, di mana ketika itu jaksa meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruhnya eksepsi daripada masing-masing 4 terdakwa pembunuhan berencana dan melanjutkan proses pengadilan untuk kemudian masuk kepada materi pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi. Dan memang kalau kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang masih menunggu kehadiran dari para terdakwa, dan awak media ini sudah mulai berdatangan untuk melakukan peliputan terhadap proses persidangan putusan sela yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Selain putusan sela terhadap 4 terdakwa pembunuhan berencana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini juga mengagendakan pembacaan eksepsi dari 2 orang terdakwa obstruction of justice atau menghalangi atau merintangi penyidikan, yaitu dengan terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Sementara untuk AKP Irfan Widianto pada hari ini juga diagendakan dengan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi. Tentu nanti kita akan nantikan bagaimana kemudian hakim akan membacakan putusan sela terhadap adu argumen antara pengacara dari 4 terdakwa dan juga argumen dari jaksa penuntut umum yang pada kemarin mengatakan bahwa seluruh surat dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa terhadap 4 terdakwa tersebut sudah lengkap baik secara formil dan juga material, di mana di dalam syarat formil telah disebutkan identitas daripada masing-masing terdakwa, kemudian di material jaksa penuntut umum telah menguraikan proses peristiwa pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, termasuk juga tempat kejadian dan juga waktu kejadian. Tentu kita akan nanti bagaimana kemudian putusan dari hakim terhadap 4 terdakwa di putusan sela.
Sementara demikian Gina Vita. Oke, baik. Terima kasih banyak. Akhir Nasution melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kita tunggu bagaimana jalannya sidang putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita update terlebih dahulu, apakah ini para terdakwa sudah mulai berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan coba update informasinya bersama dengan rekan kami di sana. Ini ada di Makobrimob Depok, Parulian. Parulian, apakah seluruh terdakwa Ferdi Sambo CS ini sudah mulai berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Parulian? Ya, Gina, saat ini para tersangka belum berangkat ke ke pengadilan karena baru saja mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memasuki markas Brimob untuk menjemput para tersangka. Dan kami para awak media saat ini masih menunggu di depan pintu gerbang Makobrimob untuk menunggu iring-iringan para tersangka keluar menuju pengadilan Jakarta Selatan. Gina. Oke, artinya penjemputan sudah dilakukan. Apakah sudah bisa dikonfirmasi, Pak Rulian, seluruh terdakwa ini nantinya hadir di persidangan? Memang kami di sini agak kesulitan karena terputus informasi dari dalam Makobrimob ke para awak media di sini, karena kami hanya bisa memantau dari luar Makobrimob lalu mengikuti para tersangka. Namun seperti biasanya kemungkinan para tersangka tetap akan mengikuti persidangan hari ini. Gina. Oke, Pak Rulian, kalau belum dapat informasi soal apakah akan hadir, tapi yang harus dipastikan apakah memang ini yang akan menjalani sidang putusan selah itu 4 terdakwa saya sebutkan ya namanya ya, karena yang mengajukan eksepsi atau nota pembelaan adalah 4 terdakwa. Ricky Rizal, Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Betul demikian, Pak Rulian? Seperti demikian, Gina, karena yang tersangka lainnya sebagian berada di Mabes Polri dan yang kami pantau di sini adalah Pak Ferdi Sambo, kemungkinan nanti yang keluar dari sini Pak Ferdi Sambo. Demikian, Gina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rulian atas laporan Anda langsung. Sebelumnya ada Akhir Nasution dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, jadi kita akan sama-sama mengawal jalannya sidang putusan selah hari ini. Kita sama-sama akan melihat apakah kemudian majelis hakim nantinya akan menerima atau menolak eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh 4 terdakwa lainnya. Kalaupun majelis hakim nanti menerima eksepsi, artinya sidang tidak bisa dilanjutkan. Artinya berhenti sampai sidangnya kemarin. Tapi kalau menolak, ini justru sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kita akan coba berbincang lebih lengkap mengenai jelang sidang putusan selah bersama dengan Guru Besar Hukum Acara Pidana, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Gita. Iya, Prof, langsung saja Prof, hari ini akan ada sidang putusan selah. Kalau menurut perspektif dari Prof ini seperti apa? Kemungkinan majelis hakim akan menolak atau menerima eksepsi dari 4 terdakwa? Ya, kalau membaca dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, saya kira sudah jelas, rinci, kemudian teratur, ya, dari yang berat kemudian ringan, sehingga sepertinya eksepsi dari FS, dari Bu P, dari R maupun dari Kuat Ma'ruf ditolak. Nah, ditolak. Alasannya kenapa, Prof? Ya, karena Hakim Pengadilan Negeri sudah melihat bahwa lokus dan tempus deliktinya sudah jelas, gitu kan. Yang permasalahan kemarin kan di eksepsi itu ada beberapa, Mbak, di antaranya di samping lokus delikti dan tempus delikti adalah kompetensi. Kompetensi nggak ada masalah karena ini ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kompetensi relatif. Kompetensi absolut dia polisi sudah masuk peradilan umum. Jadi masalah kompetensi sudah clear, tidak ada masalah. Yang menjadi perdebatan adalah terhadap lokus dan tempus deliktinya. Kemarin penasihat hukum melihat bahwa ini kompetensi juga ada di Jakarta, di Magelang kan gitulah lokus deliktinya. Lah ini yang perdebatannya kan di situ. Tapi kalau kita melihat uraian jaksa bahwa korbannya, pelakunya, perbuatan hukumnya, subjek-subjek hukumnya, barang buktinya, semuanya ada di Jakarta Selatan. Sehingga
sepertinya eksepsi pada pagi hari ini akan ditolak oleh majelis hakim. Oke, nanti kita akan dalami lagi pernyataan atau perspektif dari Prof. Hipnu, tapi kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami pemirsa di Kabar Khusus. Ya, kita langsung lanjut berbincang dengan Prof. Hipnu. Prof, kalau tadi Prof mengatakan bahwa ini nampaknya sidang eksepsi atau nota pembelaan ini akan ditolak oleh majelis hakim. Kalau kita berkaca dari sejumlah kasus ya Prof ya, terutama di Indonesia, ini berapa persen ya sidang putusan sela ini pada akhirnya majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh para terdakwa? Iya, Mbak. Bagus, ini pertanyaan ilmiah. Saya penelitian kayak gini beberapa kali. Ya, kalau ditolak 10%, Mbak. Karena apa? Eksepsi itu sebagai bentuk kontrol. Jadi dalam sistem peradilan pidana kita itu ada dua kontrol. Kontrol di pra-adjudikasi yaitu adanya pra-peradilan mengenai kontrol upaya sahnya, upaya paksa yang dilakukan. Apakah itu penangkapan, penahanan, penyidikan, penentuan tersangka, dan sebagainya. Nah, kemudian kontrol yang kedua adalah di bidang di adjudikasi, yaitu adalah sebelum masuk pokok perkara. Artinya pembuat undang-undang memformulasikan sebelum masuk pokok perkara ini penuntut umum harus jelas dulu. Satu, mengenai identitas subjek pelakunya, namanya, umurnya, jenis kelaminnya, ya. Karena jangan sampai terjadi error in persona, orangnya keliru, gitu Mbak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang lokusnya. Suatu peristiwa itu harus jelas. Dengan kejelasan ini tidak ada berpikir melompat. Sehingga dengan konstruksi, ketepatan, kejelasan, baik lokus, tempus, termasuk identitas orangnya, maka bisa dilanjutkan di dalam pembuktian. Itu nilainya, artinya sebelum masuk pokok perkara dicek dulu subjek-subjeknya. Itu format di dalam hukum kita. Sehingga kalau sampai penuntut umum itu tidak bisa memformulasikan tentang subjek pelakunya, kemudian subjek para pihaknya, itu ya ditolak. Seandainya nggak bisa menjelaskan, kan begitu. Karena jangan sampai terjadi kesesatan. Ya. Oke, Prof. Sebelum kita lanjutkan lagi, Prof, ini saat ini yang Anda saksikan di layar kaca pemirsa ini merupakan Ferdi Sambo yang tengah menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Rulian. Pak Rulian, informasi terbaru, ini betul ya Pak Rulian ya, Ferdi Sambo CS tengah menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Rulian? Ya, baru saja kita keluar dari markas Brimob. Seperti biasa dikawal oleh satu mobil patroli dari Makobrimob, lalu ada mobil tahanan, dan ada dikawal oleh yang biasanya 2 unit mobil taktis, sekarang tinggal satu saja mobil taktis yang mengawal, dan mobil pasukan Brimob kami terbuka di belakang untuk mengamankan jalannya tersangka dibawa ke Pengadilan Jakarta Selatan. Saat ini kami memasuki jalan Raya Lenteng Agung, dan di mobil tahanan Kejaksaan inilah tersangka Ferdi Sambo ditempatkan dan dikawal mobil taktis, dan saat ini iring-iringan terjebak macet. Posisi sementara berjalan serta pelan-pelan. Demikian Gina. Oke, Pak Rulian, ini semua terdakwa yang ada di mobil, artinya Ricky Rizal, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf ada di mobil semuanya, atau bagaimana? Nah, di sini kami kehilangan informasi, kepastian, karena memang kami awak media tidak pernah dibolehkan untuk melihat langsung para tahanan tersebut berada ditahan di Makobrimob, dan kami hanya bisa melihat tadi mereka keluar dari Makobrimob dan iring-iringan kami ikuti di Jalan Raya Lenteng Agung. Demikian Gina, dan saat ini kami sempat ketinggalan, dan iring-iringan masih bisa kami pantau dari sini, dan berada persis iring-iringan di depan Universitas Pancasila.
Gina. Oke, oke. Berapa lama lagi kira-kira sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Rulian? Biasanya mereka nanti dari jalan TB Simatupang akan masuk tol dan dari akses jalan tol itu cukup cepat menuju Pengadilan Jakarta Selatan dan dibutuhkan paling sekitar 30 menit hingga 40 menit. Demikian, Gina. Oke, jadi butuh 30 menit sampai 40 menit untuk sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rulian ya. Hati-hati di jalan. Kita nanti sama-sama menyaksikan setibanya Ferdy Sambo dan beberapa terdakwa lainnya ini sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya akan kembali lagi ke Prof. Hipnu. Prof, sebentar Prof. Tadi sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai sidang putusan sela, Prof. Artinya saya ingin tekankan bahwa Prof ingin menyampaikan 10% ya kemungkinan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini dalam sidang putusan sela, majelis hakim ini menolak eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Ya, kalau sampai menerima itu hanya 10%. Artinya 90% ditolak. Oh, sampai menerima. Oke. Ya. Oke. Sampai menerima 10%. Nah, kalau kita lihat ya Prof ya kemarin itu dalam eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo itu kan masuk ke dalam pokok perkara. Artinya berkaitan dengan sidang pokok perkara. Nah, itu apa yang Prof lihat kemarin? Sementara kita tahu bahwa eksepsi itu kan secara syarat formil saja kan dalam proses persidangan. Betul, Mbak. Betul. Lah inilah kadang-kadang dalam pembuatan eksepsi penasihat hukum itu rancu sekali masuk pokok perkara. Masuk perkara tentang penembakannya, tentang hajat itu masuk pokok perkara, Mbak. Itu ya memang agak sulit ya. Karena apa? Di dalam pembuatan bantahan terhadap surat dakwaan itu memang batasannya tipis sekali. Bagaimana untuk menguraikan itu paling tidak bisa mengurai jelas kan paling tidak ada bukti lah. Ketika bicara bukti ini maka akan menjadikan bias bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Ini memang sulitnya di dalam suatu pembuatan eksepsi. Makanya kadang-kadang, makanya saya katakan tadi, hampir 90% ya katakan 85% suatu eksepsi itu karena bias tadi sudah masuk pokok perkara. Sehingga begitu putusan sela, hakim menyatakan, oh ini sudah masuk pokok perkara, sehingga nanti disampaikan di persidangan. Begitu, Mbak. Ini yang menariknya begitu. Jadi kontrol-kontrol ini kesulitan sebagai penasihat hukum untuk persidangan itu adalah meyakinkan dari kronologi itu paling tidak kan ada bukti. Kan bicara hukum kan bicara bukti. Sehingga kalau hanya menceritakan, memformulasikan terhadap suatu rangkaian cerita itu memang agak kering gitu kan. Suatu yang kering. Bagaimana suatu yang basah ya ada buktinya gitu loh. Nah ini yang saya memahami dan melihat seperti itu karena kita kadang-kadang kan mahasiswa kan kita latihan morkot peradilan semu itu bagaimana membuat eksepsi dan bantahan itu hampir semua memang kecenderungannya sudah condong ke masuk barang bukti. Ini memang suatu yang yang sulit gitu ya, sulit sehingga ya hal yang wajar kadang-kadang disemprit oleh majelis ini sudah masuk pokok perkara begitu, Mbak. Oke, nah kalau itu juga menjadi salah satu pertimbangan, lantas apa yang Prof Hipnu lihat kenapa kemudian pihak kuasa hukum dari Ferdy Sambo CS ini menggunakan variabel pokok perkara ketika mengajukan eksepsi atau nota pembelaan? Ya, tadi saya katakan, ini kan kemarin memang ada yang lain kan tidak juga mengajukan eksepsi karena sudah jelas kan gitu. Nah, variabel menjelaskan suatu peristiwa hukum, kalau kita hanya menggambarkan suatu peristiwa kronologi tanpa didukung suatu bukti, itu memang agak suatu kesulitan, Mbak. Itu kami sendiri kalau membimbing mahasiswa PLKH, itu praktek latihan kemahiran hukum, juga hampir semua ya adik-adik mahasiswa itu cenderung ke masuk bukti, padahal itu nggak boleh kan itu loh. Ini baru mengenai suatu cerita fokusnya di mana tempatnya ya jangan sampai suatu keliru termasuk temposnya waktunya. Makanya dalam bahasa hukum itu ada suatu kalimat setidak-tidaknya itu sebagai jaring. Setidak-tidaknya hari ini hari Kamis hari Rabu misalkan hari Rabu Kliwon jam 8 atau setidak-tidaknya pada hari Kamis tanggal sekian dan sebagainya itu suatu
berbeda, bagaimana tidak sedikit pun untuk lepas gitu loh. Demikian juga tempat setidak-tidaknya di Duren 3 atau kecamatan mana, kemudian tidaknya ada di wilayah Jakarta Selatan atau wilayah DKI Jakarta, itu dalam rangka untuk mempromosikan jangan sampai lepas suatu gambaran dari suatu tindak pidana. Nah, inilah yang sering menjadikan bahwa siapapun membuat eksepsi kalau tidak jeli akan masuk pokok perkara. Nah, ini memang kalau perspektif hakim, ya memang gampang sekali, oh ini masuk perkara. Tapi bagaimana kita menjelaskan, menguraikan suatu peristiwa hukum tanpa pokok perkara, memang agak bias. Tadi saya katakan seperti itu. Oke, baik Prof Hipnu, nanti kita lanjutkan diskusi kita ya Prof ya. Tapi kita jeda dulu, kabar khusus akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.